Amin. Saudara-saudaraku yang terkasih, memang memuji Tuhan itu memberikan kekuatan. Saya tadi agak kurang enak badan sebenarnya sebelum mulai ibadah, dan sempat aduh saya tidak enak badan. Tapi ketika memuji Tuhan ini saya semangat. Jadi memang ya, makanya Mazmur 42 ayat 6, ayat 12 dan juga Mazmur 43 itu mengatakan, "Mengapa engkau tertekan hai jiwaku? Berharaplah kepada Allah, aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku." Jadi kalau kita ada dalam masalah, mari bersyukur aja. Ya, itu tidak serta-merta menjawab, tapi akan ada ketenangan. Dan ya saya mengatakan usia 30 ya, dalam tinggal tenang, ternyata kekuatanmu gitu. Jadi dengan memuji Tuhan ada ketenangan bahwa ya kita meletakkannya dalam tangan Allah yang hebat, Allah yang dahsyat, dan kita akan baik-baik saja. Ya kita malam ini akan belajar lagi tentang penyertaan Tuhan tanpa batas. Kita sudah banyak belajar selama sekian hari di bulan Desember sampai tanggal 13 ini. Puji Tuhan, saya percaya kita diberkati lewat semua hamba Tuhan yang menyampaikan firman Tuhan. Dan ada satu hal yang tadi Tuhan taruh di pikiran saya sementara kita memuji Tuhan. Kemarin berbicara dengan satu teman saya dari BPS Purwokerto apa Banyumas gitu ya, saya lupa papatenya. Kita membahas mengenai untuk mendapatkan angka 10 itu tidak selalu 1 tambah 9 kan. 2 tambah 8 juga 10. 3 tambah 7 juga 10. 20 kurang 10 juga 10. Kadang-kadang kita minta dari Tuhan 10. Tuhan nggak langsung kasih 2 tambah 8. Tuhan kadang kasih 20 kurang 7 kurang 3 ya 10 juga. Dan jalannya lebih panjang gitu kan. Saya ngalamin kemarin ketika mungkin Mama Den boleh matikan suaranya, mohon maaf Mama Den. Ketika saya kemarin terima kasih Mama Den. Ketika saya kemarin ngomong ke Tuhan, Tuhan, saya besok kebagian sharing firman. Besok kita ngomong apa Tuhan? Saya bilang gitu, besok kita ngomong apa Tuhan? Terus spontan di hati gini, kita, kayaknya gue deh. Lu cuma nyampein, oh ya. Saya minta ampun Tuhan yang berbicara, saya menyampaikan. Jadi besok Tuhan mau ngomong apa lewat saya. Saudaraku, langsung itu loh. Langsung saya teringat kisah, langsung gak pakai lama, saya teringat kisah janda di Sarfat. Dan itu langsung muncul di pikiran saya. 1 Raja-Raja 18, langsung itu jelas banget. Itu gak pakai saya mikir dulu, gak langsung. Terus, saya kan sementara kerja depan laptop. Saya tinggal buka aja Alkitab online di laptop. Saya juga punya HP, tinggal saya buka. Tapi di hati bilangnya, kamu harus bukanya pakai Alkitab biasa. Alkitab biasa tuh ya di atas lemari. Saya harus berdiri. Tapi di hati kamu harus bukanya di Alkitab biasa. Tapi saya di Alkitab biasa saya buka. Waktu saya buka 1 Raja-Raja 18, kalau saudara-saudaraku terkasih nanti buka di Alkitabnya masing-masing, Alkitab manual ya, konvensional. 1 Raja-Raja 18 itu perikopnya Obadja, pegawai Ahab bertemu dengan Elia. Tapi di sebelah bagian kirinya, ya waktu saya buka, memang mata saya langsung memandang ke bagian kirinya, itu perikopnya adalah Elia dan janda di Sarfat. Saya tuh tidak hafal loh posisi Elia dan janda di Sarfat tuh. Ternyata 1 Raja-Raja 17. Tapi Tuhan taruh di kepala saya 1 Raja-Raja 18. Waktu saya buka, mata saya langsung memandang ke bagian kiri, itulah bagian itu. Ini saya mau bilang, mendapatkan 10 tidak harus 2 tambah 8. Bisa 17 kurang 7 ya. Jadi kita perlu, ya kita butuh Roh Kudus untuk peka memahami pimpinan Tuhan. Karena Tuhan tidak selalu menjawab ya atau tidak literally. Tapi menuju ke jawaban Tuhan itu kita perlu berproses. Itu sharing saya di awal kita belajar tentang penyertaan Tuhan tanpa batas. Ya, saudara-saudaraku yang terkasih, mari kita buka 1 Raja-Raja 17 ayat 7 sampai 16. 1 Raja-Raja 17 ayat 7 sampai 16. Kita akan belajar memahami penyertaan Tuhan tanpa batas lewat perikop ini ya. Saya minta satu saudara yang sudah menemukan bagian firman Tuhan ini membacakan ayat 7 aja. 1 Raja-Raja 17 ayat 7, tolong dibaca. Demikian bunyi firman Tuhan.
Tetapi sesudah beberapa waktu sungai itu menjadi kering sebab hujan tiada turun di negeri itu. Amin. Firman Tuhan ini diawali dengan suatu situasi yang tidak menyenangkan. Sungai jadi kering, hujan tidak turun. Untuk minum aja susah, apalagi bertanam. Situasi tidak menyenangkan. Yang sebagai intro awal, sebagai background ya, sebagai latar belakang situasi Elia di dalam perikop ini, situasinya tidak menyenangkan, kering. Tapi di sini enaknya, supaya penyertaan Tuhan itu kelihatan. Saya minta satu saudara membacakan lagi ayat 8 sampai 9. Masih satu Raja-Raja 17 ya, satu Raja-Raja 17. Tolong dibacakan ayat 8 sampai 9. Maka datanglah firman Tuhan kepada Elia, bersiaplah, pergi ke Sarfat yang termasuk wilayah Sidon, dan diamlah di sana. Ketahuilah, aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan. Amin, 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 amin. Jadi dengan latar belakang situasi yang tidak menyenangkan, penuh ketidakpastian, dan sepertinya juga kekurangan. Ya, kekurangan makan juga kali ya, buktinya itu Tuhan harus bilang buat Elia, ada janda di Sarfat yang akan siapin makan, karena sepertinya dalam situasi itu tidak ada makanan bagi Elia di situ. Jadi saudara, walaupun kita dalam masalah di padang gurun sekalipun, kita mungkin sendiri merasa kekurangan, kita merasa kita penuh keterbatasan, tapi mari membangun kepekaan dengan Tuhan. Karena misi Tuhan, penugasan dari Tuhan, bisa datang kapan saja. Termasuk di saat dalam situasi yang tidak menyenangkan. Kalau Elia tidak peka, Elia akan bilang, sabar Tuhan, saya lagi lapar Tuhan. Sabar Tuhan, aduh ini kondisi kayak gini Tuhan kasih kerjaan baru gitu. Tapi ini awal dari mengalami penyertaan Tuhan tanpa batas. Misi yang Tuhan taruh bagi Elia. Jadi saudaraku, apapun situasi kita saat ini, kita senantiasa punya misi kok. Kalau misi kita udah selesai di muka bumi, kita sudah pulang ke rumah Bapa di surga. Saya percaya. Karena belum selesai, makanya masih di bumi. Masih di bumi. Jadi itu hal yang kedua ya, ada misi yang Tuhan taruh walaupun situasinya kurang menyenangkan. Hal yang ketiga, dari perikop ini akan kita pelajari adalah butuh hikmat Tuhan untuk menjalankan misi itu. Saya minta satu saudara tolong bacakan ayat 10 sampai 16. Agak panjang ya. Tolong membaca masih di 1 Raja-Raja 17 ayat 10 sampai 16. Sesudah itu, ia bersiap lalu pergi ke Sarfat. Setelah ia sampai ke pintu gerbang kota itu, tampaklah di sana seorang janda sedang mengumpulkan kayu api. Ia berseru kepada perempuan itu, katanya, cobalah ambil bagiku sedikit air dalam kendi supaya aku minum. Ketika perempuan itu pergi mengambilnya, ia berseru lagi, cobalah ambil juga bagiku sepotong roti. Perempuan itu menjawab, demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun, kecuali segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Dan sekarang aku sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu api, kemudian aku mau pulang dan mengolahnya bagiku dan bagi anakku, dan setelah kami memakannya, maka kami akan mati. Tetapi Elia berkata kepadanya, janganlah takut, pulanglah, buatlah seperti yang kukatakan, tetapi buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti, bundar kecil daripadanya, dan bawalah kepadaku, kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu. Sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel, tepung dalam tempayan itu tidak akan habis, dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurang sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas muka bumi. Lalu pergilah perempuan itu dan berbuatlah seperti yang dikatakan Elia. Maka perempuan itu dan dia serta anak perempuan itu
mendapat makan beberapa waktu lamanya. Tepung dalam tempayan itu tidak habis, dan minyak dalam buli-buli itu tidak berkurang, seperti firman Tuhan yang diucapkannya dengan perantaraan Elia. Amin, amin. Terima kasih Kakak Susan. Wow. Ya, ada banyak sekali kebenaran yang luar biasa dalam ayat 10 sampai 16 ini, saudara-saudaraku. Butuh hikmah Tuhan untuk menerjemahkan misi yang Tuhan taruh ke dalam bahasa yang mudah dimengerti. Yang Tuhan bilang buat Elia itu cuma satu kalimat. Bersiaplah pergi ke Sarfat dan yang termasuk wilayah Sidon, dan diamlah di sana. Ketahuilah aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan. Di ayat 9 ya, ayat 17. Cuma satu kalimat. Tapi kalau kita baca ayat 10 sampai 16, Elia membahasakannya dengan bahasa yang sederhana dan itu step by step. Elia tidak arogan mengatakan buat perempuan itu, Tuhan suruh saya untuk makan dari kamu, kamu harus siapin saya makan. Kalau Elia ngomong gitu, perempuan itu akan bilang, ya minta aja sama Tuhan yang suruh kau gitu kan. Jadi ada hikmah Tuhan yang Tuhan kasih bagi Elia untuk menerjemahkan satu kalimat yang Tuhan kasih itu step by step. Ambil air di kendi. Kemudian buat bagiku sepotong roti. Muncul masalah, perempuan itu bilang, demi Tuhan Allahmu yang hidup, tidak ada roti padaku, cuma segenggam ini. Ternyata dia juga mengalami situasi yang sulit. Habis kita makan, kita mati, aku dan anakku, kata perempuan itu. Tapi Elia masih melanjutkan, jangan takut, pulang, buat seperti yang kau katakan, tapi buat aku terlebih dahulu. Buat bagi aku terlebih dahulu. Sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel, tepung dalam tempayan tidak akan habis, dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurang. Kalau kita kan tidak tahu behind the scene, di balik layar kita nggak tahu gimana ceritanya Elia bisa ngomong gini ke perempuan itu. Pembacaan di awalnya tidak sebutkan kalau Tuhan bilang gitu ke Elia kok. Tuhan cuma suruh buat Elia pergi ke Sarfat. Tapi kan bisa Elia dapat dengan rincinya. Bikin ini, lalu tepung dan tempayan tidak habis, minyak dan buli tidak habis. Saudara, aku butuh kepekaan tingkat tinggi sama Tuhan. Untuk mengalami penyertaan Tuhan tanpa batas. Untuk mengerti bagaimana kita menyampaikan misi dari Allah buat orang yang belum sepenuhnya dekat dengan Tuhan. Saya belajar ini sungguh, saudara-saudaraku. Saya kadang-kadang dapat sesuatu, saya dengan mentah-mentah bagikan buat orang lain. Sabar dulu. Level kita beda. Saya bukan bilang orang yang mau saya sampaikan itu level di bawah saya. Minta ampun Tuhan kalau itu sempat ada pikiran saya. Tapi intinya, yang saya dapatkan itu kan sesuatu yang tidak orang itu dapatkan. Bagaimana saya menerjemahkan ke orang itu butuh hikmah Tuhan. Step by step. Tuhan cuma suruh kamu harus sampaikan 10 hal ke orang itu. Tapi sekali lagi saya bagikan tadi, 10 ini bisa habis 2 baru 8. Atau 10 ini habis 1, 3, baru 6. Bagaimana kita menerjemahkan maksud Tuhan yang cuma satu kalimat, jadi step by step sehingga orang bisa mengikuti. Orang bisa pahami, oh iya, itu masuk ke alam pikiran mereka. Saudaraku, saya pernah sharing dengan satu orang, bukan satu orang sih, kadang-kadang sharing itu yang saya bagikan hampir setiap hari, itu kadang-kadang jadi bahan diskusi juga di grup BPS kami BPS kami lah gitu. Dan ada mungkin yang kadang-kadang mungkin tidak setuju dengan cara saya, dan beberapa teman ada yang japri ke saya, nggak usah dijelasin, kamu jelasin 10 kali pun dia kagak ngerti, karena memang belum sampai ke situ gitu. Oh iya, hari ini saya belum ngerti, kenapa belum sampai ke situ. Kita butuh hikmah Tuhan supaya membawa orang itu sampai ke situ. Ya saudaraku ya, dan kita butuh dekat sama Tuhan tiap hari loh. Kita kan nggak makan hari ini buat 3 hari ya. Makanya saya lemes kok. Kalau kita nggak satu hari aja nggak baca Alkitab, kita tuh kayak hilang jalan gitu. Saya kemarin ngobrol sama teman saya lupa teman saya yang mana ya. Oh, semalam ada satu teman sharing, teman dari Swiss. Kita ngobrol dan kita sama-sama bilang, kalau kita sudah kayak main ular tangga, kalau udah hampir game over, udah hampir menang, tiba-tiba lagi kesalahan, turun sampai ke level bawah sekali. Haleluya. Kenapa? Naik lagi susah. Naik lagi tuh butuh energi, butuh waktu. Jadi saudaraku, kita masih rentan bikin dosa. Kita masih rentan jadi dalam dosa, tapi jangan bikin dengan sengaja. Naiknya susah lagi.
Memperbaiki gambar diri kita itu tidak mudah loh. Tuhan mengampuni detik itu waktu kita minta ampun, detik itu juga Tuhan ampuni. Kitanya pemulihan gambar diri kita tuh butuh waktu. Jadi mari butuh setiap hari dekat sama Tuhan, memuji Tuhan. Ada kekuatan di sana. Saya mengalaminya tadi kan saya bagikan. Ada kekuatan, ada semangat baru ketika kita puji Tuhan. Saya ngomong gini bukan berarti hidup saya baik saja. Hidup saya tidak baik saja. Pendidikan perguruan saya itu pendidikan itu makan energi luar biasa, dan kadang-kadang saya bilang saya tidak tahu ujungnya di mana ini. Saudara mungkin punya masalah lain, masalah keluarga, masalah pekerjaan, kebutuhan hidup, sama kita punya masalah masing-masing. Dan kadang-kadang rasanya ini akhirnya ada nggak ya Tuhan? Ini ada finishnya nggak ya? Ada saudaraku, ada. Background pembacaan kita hari ini itu situasi yang tidak menyenangkan, kering. Sungai kering, tidak ada air, tidak ada makanan. Tapi tetap ada penyertaan Tuhan di sana. Jadi saya kembali lagi review yang pertama tadi, poin yang pertama dari perikop kita jangan terpengaruh dengan situasi sekeliling kita. Itu di ayat 7. Poin yang kedua, dalam situasi yang kering sekalipun, tetap ada misi yang Tuhan taruh. Ya, karena kita masih ada di dunia, masih punya pekerjaan. Kalau tidak ada, kita sudah pulang kan? Dan hal yang ketiga, kita butuh hikmat Tuhan untuk menerjemahkan misi yang Tuhan taruh dalam satu kalimat ke beberapa tahap untuk orang lain yang mungkin belum memahami apa yang Tuhan taruh buat kita itu. Dan yang keempat, saudaraku, yang keempat tadi ada di dalam ayat yang ke-13 ya. Waktu perempuan itu bilang, Elia minta minta air, ada air. Puji Tuhan masih ada air. Waktu Elia minta roti, aduh ini sampai sini nih perempuan itu bilang, aduh mungkin dia bilang, aduh minta ampun sudah, ini kayaknya permintaan berikutnya ini susah ini. Tapi Elia bilang, jangan takut, pulang buatlah seperti yang kau katakan, tapi buatlah lebih dahulu padaku. Saudara, saya mendapatkan satu pesan Tuhan di sini, utamakan Tuhan. Utamakan Tuhan dulu. Kasih porsi buat pelayanan Tuhan. Nanti yang sisa itu Tuhan cukupkan. Amin. Saya mengalaminya, saudaraku. Saya diberkati Tuhan itu luar biasa. Yang pertama itu hati yang mengasihi Tuhan. Saya suka terpesona sama Tuhan kalau tiap hari saya bisa konsisten baca Alkitab dan berdoa. Saya bilang kan kalau saya berdoa minimal 1 jam. Saya suka terpesona dan saya bilang terima kasih Tuhan saya bisa bikin ini. Karena kalau ikut kedagingan saya, aduh Tuhan terlalu lama ini berdoa 1 jam. Saya bisa buka laptop, bisa kerja lain gitu kan. Tapi saya alami, saya bersyukur, saya bisa bikin itu. Karena apa saudaraku, hidup kita harus seimbang. Seimbang itu bukan cuma urusan-urusan dunia. Kita sebentar menuju ke surga, maka porsi untuk ke surga itu juga harus ada di situ. Bagaimana kalau kita mati besok? Apa yang kita buat untuk bekal kita di surga? Jadi harus seimbang. Seimbang. Harus seimbang saudaraku. Ingat, utamakan Tuhan dahulu ya. Seimbang di sini, tapi poinnya adalah utamakan Tuhan dahulu. Bikin yang Tuhan mau dulu, bikin yang Tuhan suruh dulu. Sisa Tuhan cukupkan. Sisa Allah kita tidak pernah berdusta. Poin kelima yang saya mau sampaikan. Jadi Bapak Ibu, kalau kita ini kan ayat 7 sampai ayat 24 ya, perikop ini, Elia dan janda di Sarfat. Ini kayaknya ada 2 babak di sini. Babak pertama itu ayat 7 sampai ayat 16. Itu kisah mengenai bagaimana Tuhan suruh Elia tinggalkan tempat yang kering itu dan pergi ke Sarfat supaya dapat makan di sana. Coba kita pikir, Tuhan mesti suruh Elia ke Sarfat. Tuhan tidak sanggupkah kasih Elia makan saat itu juga? Kalau kita baca di Elia, masih tentang Elia, 1 Raja-Raja 18, 1 pasal setelahnya, Elia di Gunung Karmel, maaf, 2 pasal ya, ayat 19, pasal 19, 1 Raja 19, Elia ke Gunung Horeb. Itu malaikat kasih makan Elia di situ loh. Malaikat kasih makan Elia. Roti bakar, aduh. Candy air, wis. Kita percaya roti bakar ini pasti enak sekali. Karena malaikat yang bikin. Pasti lebih enak daripada rotinya tadi janda di Sarfat. Tapi kenapa Tuhan izinkan mesti lewat janda di Sarfat? Pakai acara berdialog lagi sama janda di Sarfat. Kalau malaikat kasih kan tanpa dialog. Langsung turun dari surga. Itu yang saya bilang tadi. Menuju ke 10 bisa 2 tambah 8. Bisa juga 20 kurang 7 kurang 3. Kita tidak tahu rencana Allah.
Pengkhotbah 3 mengatakan kita tidak bisa menyelami apa yang Allah kerjakan dari awal sampai akhir. Maka nggak usah paksakan untuk mengerti. Nggak usah paksakan untuk mengerti. Jalani aja. Taat aja. Jadi bayangkan Nabi, satu orang yang sama Elia, dalam 2-3 pasal yang berturut-turut, itu mengalami situasi yang lapar, tapi perlakuannya berbeda. Karena apa? Kembali ke Satu Raja 17. Yang saya bilang ada 2 babak kan. Babak pertama tentang makanan. Babak kedua apa? Anaknya janda itu sakit. Anaknya janda itu sakit. Saudaraku, kita terus mengalami masalah dalam hidup ini. Habis masalah makan, masalah kesehatan. Masalah makan selesai, masalah kesehatan datang. Selama hidup, terus aja masalah dengan konteks yang berbeda, dengan intensitas yang berbeda. Tapi di situ kan untuk mengalami penyertaan Tuhan kan. Makanya Tuhan kirim Elia buat intro sama makanan dulu. Setelah intro sama makanan, ada istilahnya apa ya? Ada bonding ya, ada ikatan. Ada ikatan yang dibangun. Janda di Sarfat itu melihat bahwa ini adalah hamba Allah. Tuhan menyertai karena apa yang dibuat itu dibuat Tuhan berhasil. Tuhan datangkan masalah barunya, anaknya sakit. Saudaraku, saya baca aja ya. 1 Raja-Raja 17 ayat 17 sampai 23. Sesudah itu anak dari perempuan pemilik rumah itu jatuh sakit dan sakitnya itu sangat keras sampai tidak ada nafasnya lagi. Kata perempuan itu kepada Elia, apakah maksudmu datang kemari ya abdi Allah? Singgahkah engkau kepadaku untuk mengingatkan kesalahanku dan untuk menyebabkan anakku mati? Kata Elia kepadanya, berikanlah anakmu itu kepadaku. Elia mengambilnya dari pangkuan perempuan itu dan membawanya naik ke kamarnya di atas dan membaringkan anak itu di tempat tidurnya. Sesudah itu ia berseru kepada Tuhan, katanya, ya Tuhan Allahku, apakah engkau menimpakan kemalangan ini atas janda ini juga, yang menerima aku sebagai penumpang dengan membunuh anaknya? Lalu ia mengunjurkan badannya di atas anak itu 3 kali dan berseru kepada Tuhan, katanya, ya Tuhan Allahku, pulangkanlah kiranya nyawa anak ini ke dalam tubuhnya. Tuhan mendengarkan permintaan Elia itu dan nyawa anak itu pulang ke dalam tubuhnya sehingga ia hidup kembali. Elia mengambil anak itu, ia membawanya turun dari kamar atas ke dalam rumah dan memberikannya kepada ibunya. Kata Elia, ini anakmu, ia sudah hidup. Ya saudaraku ya, masalah baru datang, solusi baru juga datang. Solusi dan masalah itu paket saudara. Ibaratnya baterai ada kutub negatif, kutub positif, satu paket. Setiap masalah pasti ada solusinya ya saudaraku ya. Supaya mengalami penyertaan Allah tanpa batas itu. Dan anaknya sembuh. Kalau kita saat ini punya masalah, coba sejenak jangan fokus ke masalah yang saat ini. Coba kita ingat lagi masalah-masalah dulu-dulu. Dan bagaimana Allah menyelesaikannya. Saya kemarin sharing ke Nali juga satu teman saya yang lain. Saya bilang, waktu saya tergoda untuk khawatir dengan tahap-tahap terakhir studi saya, yang kayaknya makin menekan aja gitu. Ini beratnya air sumur, makin kering aja nih air gitu. Tuhan taruh di hati, kamu coba jangan lihat yang sekarang deh, kamu lihat yang kemarin-kemarin deh. Kamu lewati hampir 4 tahun kuliah di kamu masih waras kan kamu? Masih sehat kan? Masih hidup kan? Baik-baik saja kan? Ada progres kan? Kemudian saya bilang, iya Tuhan, benar. Nah, Tuhan yang bekerja kemarin-kemarin itu adalah Allah yang sama, yang akan selesaikan. Di saudaraku, ini poin kelima yang saya bagikan malam ini. Selama kita masih hidup, kita mengalami proses yang masalah yang terus berulang. Sambung menyambung, tapi juga solusinya juga luar biasa. Cari Tuhan, dahulukan Tuhan. Datang kepada Tuhan. Bentuk janda itu datang kepada Elia sebagai hamba Allah adalah suatu simbol dia datang kepada Tuhan. Dia datang kepada tempat yang tepat yang bisa memberikan solusi. Dia tidak ke dukun, dia tidak ke tetangganya, dia datang kepada hamba Allah. Dan ada solusi. Dan poin terakhir yang mau saya bagikan di ayat yang ke-24. Saya bacakan saja ya, ayat yang ke-24. Kemudian kata perempuan itu kepada Elia, sekarang aku tahu bahwa engkau abdi Allah dan firman Tuhan yang kau ucapkan itu adalah benar. Apa akhir dari semuanya ini? Ada pengakuan akan identitas kita sebagai anak Tuhan dan pada akhirnya apa? Allah dimuliakan.
Dan ini kan menggenapi Matius 5 ayat 16 ya, melalui perbuatan baik kita Allah dimuliakan. Jadi ini pesan yang saya pikir sama ya, pesan yang berulang-ulang kita dapatkan dalam penderitaan, kemuliaan Allah akan dinyatakan, kita akan punya solusi, semakin kita punya masalah besar, semakin kita beriman, semakin luar biasa ya akan Tuhan kerjakan. Dan pada akhirnya Allah dimuliakan. Jadi saudaraku, saya mau tutup sharing firman Tuhan malam ini dengan satu kesaksian. Waktu waktu saya apply kursus singkat ke Belanda tahun 2015 dengan keterbatasan yang ada, setelah saya selesaikan semua tahapan aplikasinya, saya masih ingat benar itu hari Sabtu karena saya bangunnya tuh leha-leha. Kenapa saya ingat itu hari Sabtu? Kalau hari biasa saya pasti langsung ke kantor. Kalau hari Minggu saya ke gereja. Tapi itu hari Sabtu dan saya berleha-leha di tempat tidur. Dan tiba-tiba muncul pikiran begini. Kamu percaya Tuhan bisa bawa kamu ke Belanda? Jelas pertanyaan itu seperti itu. Jelas banget. Dan saya sempat sekian detik saya mikir dan saya bilang, ya saya percaya. Karena bagi Allah tidak ada yang mustahil. Dan ya saya ke Belanda kan. Dan kemarin-kemarin Tuhan seperti mempertanyakan lagi hal yang sama. Mau percaya kan selesai kuliah juga? Saya seperti sedang menghadapi Goliat loh Bapak Ibu. Dalam penyelesaian istri saya saat ini ya. Saya kayak menghadapi tembok besar, menghadapi Goliat loh. Makanya saya ketika Tuhan mempertanyakan pertanyaan itu lagi, mau percaya selesai kuliah? Asli itu butuh iman untuk mengatakan, saya percaya. Saya percaya. Karena Tuhan sudah menunjukkan berkali-kali. Tuhan melepaskan saya dari Goliat. Jadi saudaraku, masalah yang semakin bertambah besar itu supaya mengalami kemuliaan Tuhan dan semakin besar dan supaya kita saksikan buat bagi banyak orang lain dan supaya mereka juga kembali diyakinkan, mereka kembali dikuatkan imannya bahwa Allah masih ada. Saya pikir itulah siklusnya lah, kita menderita, kita mengalami kelepasan, kita bersaksi. Menderita lagi, kelepasan lagi, bersaksi lagi. Dan semakin banyak orang dikuatkan. Oh iya, Tuhan bekerja dalam berbagai situasi dan konteks. Lewat apa yang kita alami. Karena kita mengalami banyak hal dengan aneka macam masalah. Ya, itu yang ingin saya bagikan di malam hari ini, saudara-saudaraku. Semangat ya. Saya mengatakan ini buat diri saya juga. Semangat. Kalau kata orang Korea, waiting. Ya. Tuhan Yesus memampukan kita, memberi kekuatan, memberi sukacita. Jangan lupa kalau ada masalah, puji Tuhan. Bersyukur, masuk ke kamar, angkat hati buat Tuhan, menyembah Tuhan. Ada ketenangan di sana, ada kepastian, ada semangat baru di sana. Dan kita akan mengalami penyertaan Tuhan, kita akan menyaksikan itu untuk kemuliaan Tuhan. Tuhan Yesus berkati.